Oppo belum lama ini meluncurkan Reno 12 series di Indonesia. HP ini sebetulnya cukup jadi perbincangan orang ya, terutama karena harga yang non-Pro itu naik 1 juta. Kalau yang Pro, yang jadi pembicaraan publik baru-baru ini sih karena hal lain ya. Nah, saya akhirnya penasaran juga buat beli HP ini, karena dapat harga murah juga sih di e-commerce. Jadi pengen ngetes sendiri aja dan lihat apakah Oppo Reno 12 ini seburuk itu. Apalagi dibandingkan sama pesaingnya. Terus harga pasaran kan udah mulai turun ya. Apakah value-nya jadi tambah oke sekarang nih? Oke, sebelumnya saya pengen ngomong dulu kalau varian ini dan varian Pro-nya itu cuman beda dikit ya. Paling beda di desain, kaca pelindung, sama kamera tele dan selfie-nya doang. Jadi harusnya dari sini saya juga bisa menilai varian yang Pro-nya ya. Terus saya udah bandingin HP ini sama dua HP mid-range lain. Jadi untuk penilaian menyeluruh bisa tonton video comparison-nya juga. Dan saya bakal ambil poin-poin dari situ juga ya. Pertama saya bahas desainnya dulu. Saya nggak nyangka setelah pegang langsung Reno 12 ini, ternyata HP ini cakep juga. Apalagi yang warna silvernya ini. Dia itu ada efek pantulan 3D gitu. Kalau mereka nyebutnya efek ombak ya. Kalau saya sih lihatnya kayak efek lipatan kain yang elegan. Dan jujur, efeknya ini cakep sih. Saya nggak tahu material pastinya apa. Ada yang bilang plastik, ada yang bilang kaca. Cuman memang kalau saya ketok-ketok nggak sepremium V40 atau A55 sih. Cuman feels-nya masih not bad lah. Masih lumayan banget kok. Finishing-nya juga halus banget ya. Kayak pakai edgy matte gitu. Dan pastinya nggak gampang kotor. Bentuknya juga curve, jadi ergonomis kalau digenggam. Apalagi ukurannya nggak sebongsor V40 atau A55, walau bedanya tipis sih. Frame sampingnya pakai plastik ya, dengan finishing glossy yang mengkilap banget. Biasanya tuh saya lebih suka yang doff, tapi entah kenapa di sini kelihatan cakep banget framenya. Nggak kelihatan kayak frame glossy murahan gitu. Sayangnya, menurut saya desain body yang cakep ini agak tercemarkan sama desain kameranya yang kurang banget ya. Ini tuh kayak pakai desain kamera di HP Oppo Reno 3 4 tahun yang lalu sih. Saya tahu desainnya itu kadang berputar ya, berotasi. Tapi biasanya bisa cakep ya. Tapi yang ini kurang sih. Coba dia pakai desain kamera kayak Reno 10 misalnya. Wah, jadi cakep banget ini HP. HP ini punya water and dust resistant, tapi ratingnya di IP65 ya. Masih di bawah pesaing-pesaingnya. Oh ya, saya tuh suka banget deh sama case bawaan yang dikasih Oppo di dalam box penjualannya. Jelly case-nya nggak polos biasa, tapi ada pattern kayak fluted glass yang kasih kesan vintage tapi cakep. Nah ini baru ya, kesannya klasik tapi cakep, nggak kayak desain kameranya. Ke bagian depan, layar Reno 12 pakai desain punch hole di tengah dengan bezel yang bisa dibilang lumayan tipis dan karena bentuknya curve, jadinya bikin HP ini tambah kelihatan elegan sih. Dia pakai panel AMOLED yang udah support 10 bit atau 1 miliar warna ya, jadi warnanya sangat kaya. Spektrum warnanya pun luas, udah pakai DCI-P3 standar cinema pastinya. Layarnya sih bagus ya, termasuk warnanya yang vivid, tapi masih sangat nyaman di mata. Yang saya suka, dia ada beberapa pilihan kalibrasi warna lagi, tinggal cocokin dengan selera kita aja. Brightness-nya 1200 nits, ini peak brightness ya, pas display video non-HDR atau konten biasa di kondisi teduh. Layarnya cerah sebetulnya, malah kalau saya lihat lebih cerah dibandingkan V40 ataupun A55. Walau bedanya belum jauh sih. Pas pindah ke kondisi terik, sebetulnya dia masih lumayan cerah. Walau memang kalau saya adu sama A55 yang 1000 nits ya, dia masih kalah. Tapi masih oke lah. HP ini support HDR10+. Nah, pas saya nonton video HDR, ternyata layarnya jadi nggak secerah itu. Malah agak redup ya, padahal settingan bright HDR videonya udah saya nyalain. Saya kurang tahu ini ngebug atau gimana ya, tapi HP ini udah keluar sekitar 3 bulan sih. Apalagi pas saya tes di kondisi terik tuh, dia kalah cukup jauh sama pesaingnya A55 dan V40. Tapi kalau mau cari pembelaan sih, sebetulnya konten HDR belum sebanyak itu juga ya, apalagi di sosmed dan YouTube. Jadi masih oke sebetulnya. Tapi menurut saya sekalian aja hilangin fitur HDR-nya gitu. Jadi semua format video bisa cerah semua. Hilangin HDR10, paling kasih Ultra HDR Android 14 aja buat display foto ya, sama kayak Realme 13 Pro Plus. Layar HP ini udah sangat smooth ya, dia di 120 Hz. Reno 12 pakai chipset Dimensity 7300 Energy, yang mungkin ini cukup memantik perdebatan ya. Tapi sebetulnya untuk varian ini masih not bad, walau mungkin belum sepowerful pesaingnya, tapi ini masih termasuk upgrade dibandingkan seri sebelumnya. Ya kalau varian Pro yang harganya 9 juta tapi pakai chipset ini sih emang beda cerita lah. Tapi yang ini masih sangat lumayan lah ya. Apalagi pas saya adu buka tutup aplikasi, HP ini masih lebih satset dibandingkan Vivo V40. Terus pas saya tes render video juga HP ini yang paling cepat dibandingkan A55, apalagi V40. Mungkin karena color OS-nya yang optimal ya, dan udah kawin lah antara software dan hardware-nya. Atau karena tipe storage yang dipakai Oppo juga termasuk ngebut di kelasnya. Oh ya, RAM HP ini juga sekarang naik ya, dari 8 jadi 12 GB. Mungkin karena pengen mengakomodir fitur AI juga di HP ini ya.
Fitur-fitur AI-nya lumayan banyak di sini. Jadi selain ada AI Eraser buat hapus objek di foto, dia itu ada beberapa fitur lain kayak AI Recording Summary, yang menurut saya masih lumayan dibutuhkan. Terus ada AI Writer juga yang sayangnya pas saya tes, paling bisa dipakai buat ngepost di sosmed aja sih. Jadi belum ada fitur yang benar-benar berguna kayak di Galaxy AI gitu, kayak Chat Assist, Call Assist, Writing Styles, dan sebagainya masih belum ada. Ya tapi gimana pun, tetap buat harga segini termasuk yang paling banyak ya fitur AI-nya ya. Beda lagi sama varian Pro, di harga 9 juta jelas masih kalah sama Samsung lah. Apalagi pilihan bahasanya masih terbatas. Untuk main game gimana? Buat game standar kayak Mobile Legends sih udah bagus ya. Sebetulnya di grafis ada pilihan ultra-ultra. Tapi entah kenapa saat ini jalannya masih di 60 FPS doang. Tapi harusnya ini bug kecil sih, tinggal tunggu update lah. PUBG juga standar HP kelas menengah ya, bisa main di 60 FPS walau di grafis smooth atau terendahnya aja. Nggak kayak V40 yang bisa sampai grafis HDR kalau mau main di 60 FPS. Main Triple Z pun juga masih lumayan. Walau mungkin masih kalah sama pesaingnya, cuman nggak terlalu jauh lah kalahnya. Tapi sebetulnya agak lucu juga sih ya. Chipset Dimensity kali ini tuh agak kalah sama Exynos ya, di level yang sama ya. Tapi harus diakui HP ini memang adem, nggak sepanas A55. Walau menurut saya belum imbang juga kayak Snapdragon 7 Gen 3 di Vivo V40 sih, yang bisa kasih performa gaming jauh lebih powerful dengan suhu yang kurang lebih mirip sama HP ini. Untuk kapasitas baterainya 5000 mAh dan lumayan awet ya. Terus dia support SuperVOOC 80 watt, dan ngecasnya juga cepet banget. HP ini ada NFC, dan kali ini NFC-nya bisa dipakai buat akses card. Tapi yang nyebelin, ini harus lewat aplikasi FinEasy. Kayak apps pinjol gitu yang ngeselin banget sih. Terus ada sensor infrared juga, speakernya stereo dan kualitasnya bagus. Reno 12 pakai setup triple kamera di belakang, ada kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera utama 50 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Kalau lihat dari sensor yang dipakai, semua sensornya itu yang paling kurang dibandingkan para pesaingnya ya. Ya, HP ini masih pakai sensor yang kelas mid-range saja. Sedangkan yang lain, setidaknya di kamera utamanya udah pakai yang kelas flagship. Jadi yang lain menawarkan yang lebih dari standar lah. Nah, sebetulnya varian ini sama yang Pro itu cuma beda di kamera telenya aja ya. Sisanya sama. Tadinya saya sebetulnya udah siap-siap mau ngerosting. Cuman to be fair, setelah saya compare sama V40 dan A55, Reno 12 ini ternyata masih ketolong sama processingnya yang bisa dibilang cukup bagus. Kayak kamera ultrawide-nya, memang dia yang paling nggak tajam ya, tapi gara-gara software-nya dia nggak kebanting jauh. Ya, paling yang kurang bisa ketolong itu di low light ya, apalagi pas saya mati night mode-nya, udah kelihatan noisy dan soft, tapi kalau pakai night mode jadinya lumayan. Untuk kamera utamanya juga ya, kebantu sama software-nya yang bagus, jadinya bisa tajam, bahkan pas saya foto zoom, masih lumayan tajam juga, lumayan bisa mendekati V40 dan malah bisa ngalahin A55. Terus dia warnanya vivid dan kalau saya perhatikan kali ini kontrasnya tinggi banget ya. Ini oke sih, soalnya biasa ISP bawaan MediaTek itu suka kasih karakter dengan HDR yang agresif banget ya, dan jadinya agak flat. Jadi Oppo tambahin kontras jadi lebih berdimensi gitu. Tapi kadang agak ketinggian sih menurut saya. Di kondisi low light, pas saya mati night mode sih warna jadi agak pucet, lumayan noisy, terus detail jadi agak soft ya. Dia yang paling kurang lah di antara para pesaingnya. Terus ada juga detail di area shadow yang mulai nggak kelihatan tuh. Tapi sebetulnya nggak jelek, lebih ke standar kelas menengah aja sih. Dan kalau pakai night mode jadinya mendingan. Ya sebetulnya kalau udah kondisi gelap gini, kita foto pasti pakai night mode ya. Ini untuk keperluan review aja. Di HP-HP lain juga sama ya. Oh ya, sebetulnya yang agak ngecewain saya, Oppo itu pangkas kamera tele di sini, nggak kayak sebelumnya. Tapi di mode portraitnya masih dikasih pilihan 2 kali zoom dan hasilnya masih lumayan bagus ya. Sekali lagi ketolong processingnya. Bokehnya juga lumayan, terus masih ada fitur AI color portrait dan bokeh flare. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel, pas di kondisi terang sih masih bagus-bagus aja. Paling pas masuk kondisi gelap nih, udah deh noisy dan detail jadi soft. Kelihatan banget. Pas udah pakai night mode lumayan, tapi tetap masih kalah sama yang lain. Untuk perekaman video, kamera ultrawide HP ini cuma bisa rekam hingga Full HD, karena cuma 8 megapiksel ya, 30 fps pula. Nggak kayak para pesaingnya yang udah bisa 4K. Dan ketajamannya pun standar aja. Kalau rekam backlight, dynamic range juga agak sempit, apalagi area shadow-nya suka dibikin terang. Ini sebetulnya oke ya, biar kelihatan terang, tapi mataharinya itu jadi makin overexposed. Pas masuk ke low light, udahlah, dia jadi soft dan noisy banget ya. Kalau kamera utamanya bisa rekam hingga 4K 30 fps dan di Full HD bisa pilih 60 fps juga. Nah, kamera utamanya ini bisa saya bilang masih bagus ya, apalagi pas di kondisi terang. Detailnya juga bagus. Warnanya itu vivid dan enak dilihat juga sih menurut saya ya. Dia tone warnanya lebih ke hangat atau warm ya.
Dan image range pas rekam backlight juga lumayan lebar, natural bokehnya juga creamy, bagus. Saya suka sama autofocusnya yang menurut saya bisa diandalkan ya, ternyata ya. Tapi kalau saya perhatikan nih, entah kenapa di background itu suka ada kayak G-Low effect gitu ya. Kalian coba perhatiin deh, dia kayak goyang-goyang gitu. Ini kayaknya dari stabilizernya ya. Pas masuk kondisi low light sebetulnya juga masih lumayan. Memang nggak sebagus pesaingnya, tapi not bad lah. Nggak jelek, masih lumayan. Ada video stabilisasi juga yang bisa jalan di semua resolusinya. Untuk kameranya sih intinya memang sensor yang dipakai itu kurang ya. Apalagi kalau lihat pesaingnya. Cuman masih cukup ketolong sama processingnya. Jadi bikin kameranya jadi lumayan sedikit di atas standar kelas inilah. Ini saya ngomongin yang non-pro ya. Kalau yang pro penilaiannya udah pasti beda karena beda harga. Dan sebetulnya HP ini cuman dihilangin kamera telenya aja dibandingkan seri sebelumnya. Sisanya nggak kena downgrade, nggak kayak yang pro itu. Yang tadinya sensor flagship dipangkas jadi kelas menengah kayak gini. Oke, kesimpulannya gimana? Sebetulnya saya sangat skeptis sama Oppo Reno 12 ini. Tapi pas saya cobain sendiri, ternyata nggak seburuk yang saya kira. Kayak desainnya walau frame kameranya jelek, tapi desain bodi belakangnya cakep banget ya, terutama yang warna silver ini. Terus chipsetnya memang nggak sepowerful yang lain, tapi ya yang ini masih termasuk upgrade lah, dan nggak seburuk itu juga. Kecuali kalau di varian Pro yang harganya 9 juta ya, itu masuknya downgrade, karena ada Dimensity 8000 series yang jelas masih mantep untuk ukuran sekarang ya. Terus untuk kamera, walau pakai sensor yang standar-standar aja, tapi dia agak ketolong sama processing kameranya yang lumayan bagus loh. Jadi Oppo Reno 12 ini ternyata masih lumayan kok buat di harganya. Kalau dipikir-pikir, value-nya masih lebih oke dibandingkan varian yang Pro ya. Terus kalau kalian memang tertarik sama fitur-fitur AI-nya, ya oke lah buat beli Oppo Reno 12 ini.